Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Nah anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Mila di kelas 5A. Sebelum kita mulai pembelajaran kita untuk hari ini, baiknya kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Nah anak-anak, sudah siap untuk pembelajaran kita hari ini? Jika sudah siap, ayo kita mulai pembelajaran kita untuk hari ini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2 tentang udara bersih bagi kesehatan, subtema 3 tentang memelihara kesehatan organ pernapasan manusia, muatan IPS, kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Anak-anak, materi yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Sebelumnya, kita sudah belajar dan membahas materi tentang kegiatan ekonomi yang ada dalam lingkungan masyarakat. Nah, hari ini kita akan mengulas materi tentang menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Anak-anak, sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa kita hasilkan sendiri. Nah, kebutuhan-kebutuhan tersebut biasanya kita peroleh dari melakukan kegiatan ekonomi. Keterlibatan orang lain dalam kegiatan ekonomi dapat kita temukan pada tahap produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Anak-anak pastinya masih ingat ya, sebelumnya kita sudah belajar apa itu produksi, apa itu distribusi, dan juga konsumsi. Nah anak-anak, ada orang yang berperan dalam proses produksi atau distribusi, dan ada pula orang yang berperan dalam proses konsumsi. Menghargai peran setiap individu penting dilakukan oleh setiap anggota masyarakat. Anak-anak, pelaku ekonomi merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, baik dalam hal produksi, distribusi, maupun konsumsi. Nah, semua orang dapat menjadi konsumen. Konsumen itu adalah orang yang menggunakan barang atau mengkonsumsi barang, karena membutuhkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan utama bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pekerjaan atau usaha setiap orang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, harus kita hargai sebagai sesama manusia. Nah, anak-anak, berikut ini Ibu berikan beberapa cara untuk menghargai usaha atau kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Yang pertama, kita tidak boleh menghina orang karena pekerjaannya. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan, tidak boleh menghina orang yang pekerjaannya berbeda dengan kita. Kedua, tidak iri terhadap keberhasilan usaha orang lain. Yang ketiga, melakukan persaingan sehat dalam menjalankan usaha. Jadi tidak boleh saling menjelek-jelekkan, harus sportif, harus bersaing dengan secara sehat dalam menjalankan setiap usaha yang kita lakukan. Yang keempat, jika kita sudah berhasil dan sukses dengan usaha yang kita jalani, sebaiknya kita membantu usaha orang lain. Jadi di sini
Jika kita sudah sukses, sudah berhasil dengan usaha kita, kita tidak boleh sombong ya anak-anak. Kita tidak boleh meninggikan derajat kita. Dengan kesuksesan yang kita dapat, kesuksesan yang kita peroleh, kita usahakan supaya kita juga bisa memberi arahan dan mengajarkan kepada orang lain, membantu sesama kita, sesama manusia, supaya usahanya sama-sama berkembang dan sama-sama sukses. Selanjutnya yang kelima, tidak mengganggu usaha orang lain. Nah anak-anak, itu materi untuk hari ini. Nah, untuk tugasnya, anak-anak silahkan buka buku Bupena jilid 5A, halaman 135. Nah, di situ ada tugas bagian ayo berlatih, muatan IPS. Anak-anak kerjakan dari soal nomor 1 sampai 3 saja. Di situ kan ada 4 soal, tetapi nomor 4 tidak perlu karena mempresentasikan. Jadi yang dikerjakan nomor 1 sampai 3 saja. Nah, soalnya dituliskan di buku tulis berlogo Xaverius. Disertakan dengan jawabannya ya anak-anak ya. Nanti jika ada yang belum paham dan belum mengerti tentang materi maupun tugas yang Ibu berikan, boleh anak-anak tanya kepada Ibu dengan chat melalui WA pribadi saja ya. Berikut ini adalah soal atau tugas yang harus dikerjakan anak-anak. Kerjakan dari nomor 1 sampai 3 saja. Soalnya ditulis di buku berlogo Xaverius beserta jawabannya. Nah anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada materi dan juga tugas hari ini bisa anak-anak perhatikan dan nanti tugasnya bisa anak-anak kerjakan dengan baik. Nah anak-anak, tetap semangat dalam belajarnya dan juga jangan lupa jaga kesehatan ya. Sekian dulu pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bye-bye.